Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk kelas 4 ya, jilid 4D. Yang mana pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah penilaian akhir tahun ya. Jadi di akhir buku ini untuk jilid 4D ini ada soal penilaian akhir tahun, karena ini merupakan buku tema yang bagian paling akhir ya. Jadi untuk kelas 4 itu terakhir adalah tema 9 kayaknya negeriku. Kemudian di akhir buku ini ya ada tambahan yaitu penilaian akhir tahun, soal penilaian akhir tahun, yang mana ada beberapa paket ya. Yang kita bahas kali ini adalah paket 1 ya. Paket 1 yang pertama adalah untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada 20 nomor ya, terdiri dari beberapa KD, mulai dari KD 3.3, kemudian ada KD 3.6 ya untuk muatan bahasa Indonesia juga. Kemudian selanjutnya ini ada KD 3.7, KD 3.9 ya. Berarti ada 1 2 3 4. Ada 4 buah KD atau kompetensi dasar. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Oke, untuk nomor 1 ya. Pertanyaan wawancara yang tepat untuk diajukan kepada narasumber mengenai penyebab kelangkaan sumber energi adalah, jadi pertanyaannya penyebab dari kelangkaan sumber energi itu apa? Nah, pertanyaan kepada narasumber ya, kata kuncinya berarti penyebab. Oke. Ini apakah Indonesia termasuk negara yang krisis sumber energi? Nah, ini kurang begitu tepat. Apakah sumber energi yang ada di Indonesia dapat habis? Kemudian yang C, apa penyebab sumber energi bisa menjadi langka? Dan yang D, negara mana yang mempunyai kekayaan sumber energi yang tidak terbatas? Lah, ini semua jawaban sudah terkait dengan energi ya, tetapi karena di sini yang lebih spesifik atau yang lebih khusus tentang penyebab kelangkaan sumber energi, lah di sini udah ada pertanyaan yang ada kata penyebabnya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Kata tanya yang tepat untuk menggali informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi adalah proses pemanfaatan. Berarti ini pertanyaan yang jawabannya terkait dengan proses ya. Yang A, kapan? B, di mana? C, berapa? Dan D, bagaimana? Nah, karena ini terkait proses, berarti jawabannya haruslah yang menjelaskan tentang proses. Berarti pertanyaannya harusnya adalah bagaimana, itu yang menyatakan proses jawabannya ya. Kalau kapan itu berarti waktu, di mana itu tempat, berapa itu berarti kuantitas atau jumlah ya. Maka ini bagaimana yang jawabannya tentang proses. Nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 3. Ali ingin menemui seorang narasumber ahli energi. Ia ingin mengetahui penggunaan sumber energi di Indonesia. Pertanyaan yang tepat adalah, jadi ini bagaimana atau ingin tahu tentang penggunaan sumber energi di Indonesia. Kira-kira pertanyaan yang paling tepat apa ya? Oke. Yang A, energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia? Kemudian yang B, bagaimana mengelola sumber energi agar tidak cepat habis? Lah, ini tentang penggunaan sumber energi ya. Maka di sini yang B mungkin terkait. Yang C, apakah penjualan sumber energi dapat menguntungkan? Dan yang D, siapa yang berhak untuk mengelola sumber energi di Indonesia? Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah karena penggunaan, berarti pertanyaannya tentulah mengenai pengelolaan ya. Jawabannya untuk nomor 3 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan jawaban wawancara berikut.
Kita harus menghemat energi karena sebagian energi yang ada di Indonesia jumlahnya terbatas. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban wawancara tersebut adalah, jadi jawabannya itu sudah ada, pertanyaannya kira-kira seperti apa. Lah di sini sudah saya buatkan jawabannya untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 di sini jawabannya adalah mengapa kita harus menghemat energi. Lah ini adalah pertanyaan yang paling tepat ya, yang tepat untuk jawaban wawancara tersebut. Mungkin bisa dengan menggunakan pertanyaan yang lain. Yang penting jawabannya tetap harus berkaitan dengan cara kita untuk menghemat energi agar tidak habis karena energi tersebut jumlahnya terbatas. Lanjut ke soal nomor 5. Kamu mendapat tugas untuk mewawancarai seorang narasumber yang ahli dalam bidang energi. Kamu diminta mendapatkan informasi tentang daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai sumber energi. Buatlah 2 pertanyaan yang sesuai untuk narasumber tersebut. Ini sudah saya buatkan 2 contoh pertanyaan ya yang terkait dengan hal yang ditanyakan. Yang pertama, daerah mana saja yang memiliki sumber energi paling banyak? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengelola sumber energi yang tepat agar energi tidak cepat habis? Nah ini ada 2 pertanyaan ya, mungkin contoh 2 pertanyaan yang sesuai untuk narasumber tersebut. Lanjut kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini KD 3.6 ya. Dedaunan, angin sepoi, kemilau menghampar, hijau dan sejuk. Kata tersebut sangat cocok jika digunakan untuk membuat puisi dengan tema. Ada daun, ada menghampar, ada hijau, ada sejuk, ada kemilau. Nah temanya kira-kira kalau perjuangan kurang tepat ya. Keindahan alam ya. Bencana alam bukan, kelangkaan energi bukan ya. Berarti yang B nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Bacalah penggalan puisi tersebut. Ingin ku bisa mengendarai ular bertenaga besar, kuajak teman semua berkeliling Pulau Jawa. Ular dengan tenaga besar berarti panjang ya, ini kendaraan yang jelas yang panjang. Kira-kira apa? Kereta api ya mungkin ya yang dimaksud ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Ya. Pilihannya ada bus, kereta api, kapal pesiar dan pesawat terbang ya. Berarti ular ya panjang, tenaga besar, berkeliling Jawa. Berarti yang paling tepat adalah kereta api ya. Kalau bus kurang panjang, kapal juga karena dia berjalan di itu ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Ayah, karya Elfasa. Ya, ini puisinya bisa dibaca sendiri ya. Karena kita kejar supaya bisa selesai untuk muatan bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini kita lihat langsung ke pertanyaannya. Rima puisi tersebut adalah, kita lihat di sini ya. Rima atau sajaknya untuk bait pertama. Jadi rima atau sajak itu kita lihat berarti persamaan bunyi ya di kata terakhir tiap baris. Nah, ini adalah mu, u semua. Berarti ini rimanya adalah a ya. Kemudian untuk yang bait kedua ar ini juga sama ya, a. Jadi rima puisi tersebut adalah, ini sudah saya tuliskan juga. Jadi rimanya adalah a atau rima terus ya berarti ya. A. Jadi bait pertama a, bait kedua juga a atau rima puisi di atas adalah a ya. Jadi rima itu ada ABAB, ada ABBA atau mungkin AABB ya. Sekarang kita ke nomor 9. Tema yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ya, bisa dibaca puisinya tentang seorang ayah ya, ini ya. Seorang ayah yang berjuang ya, tak pernah lelah demi anaknya yang terpelajar, atau mungkin dapat kita tuliskan temanya adalah perjuangan seorang ayah. Ini coba saya tuliskan di sini adalah perjuangan seorang ayah untuk nomor 9. Lanjut ke nomor 10.
Buatlah sebuah puisi tema cita-cita dengan rima ABBA. Puisi dengan tema cita-cita nomor 10 ya, ini sudah saya buatkan ya. Jadi puisi dengan tema cita-cita rimanya ABBA. Cita-citaku jadi seorang poluan yang cantik dan juga pintar, berani membela yang benar, menolong sesama, berantas kejahatan ya. Jadi ini adalah A, ini B, ini B juga, ini A ya. Jadi baris pertama itu sama dengan baris keempat ya rimanya. Kemudian baris kedua sama dengan baris ketiga, berarti A, B, B, A. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya, KD 3.7. Masih bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikut. Kata dasar dari kata tercetak miring, keragaman. Nah, ini kata dasarnya adalah ragam ya. Yang D, jadi mendapat imbuhan ke dan an ya. Dari kata ragam mendapat imbuhan ke, awalannya ke, akhiran an, jadinya keragaman. Nomor 12. Hari itu Budi merasa kurang sehat. Seharian dia tidak mau makan. Tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah Budi, jawabannya nomor 12A ya. Lanjut ke nomor 13. Salah satu langkah tepat dalam menemukan informasi dalam sebuah teks fiksi adalah langkah yang paling tepat di sini. Oke, sini jawabannya adalah mencatat hal penting dari bacaan yang belum diketahui. Jadi langkahnya untuk menemukan informasi itu kita catat ya. Kalau yang B ini kurang tepat karena menambah beberapa kalimat. C, menanyakan isi cerita kepada orang lain. D, membaca bagian akhir cerita. Lanjut ke nomor 14. Kalimat dalam sebuah paragraf yang fungsinya memberi penjelasan terhadap kalimat utama ya. Memberi penjelasan kalimat utama itu disebut dengan kalimat penjelas ya, memberi penjelasan kalimat utama. Nah, ini nomor 14 adalah kalimat penjelas ya. Kemudian nomor 15 pertanyaannya, manfaat pembuatan peta pikiran mengenai informasi penting yang ada dalam sebuah teks. Manfaat peta pikiran itu adalah untuk mempermudah pembaca ya, mempermudah pembaca dalam memahami isi teks atau mungkin dalam melihat informasi dari suatu teks ya. Itu manfaat dari adanya peta pikiran. Ini nomor 15. Lanjut ke KD 3.9. Untuk memerankan tokoh protagonis dari sebuah cerita, keterampilan yang dapat dilatih antara lain A, memahami alur dan isi cerita, benar. Berlatih dengan teman juga benar. Melakukan olah tubuh ya, benar juga. Kemudian D, mendalami peran. Lah ini. Nah, jadi semua tokoh baik protagonis maupun antagonis tentunya harus menguasai keempat ini. Tetapi yang paling tepat di sini ya, protagonis berarti dia lawan dari antagonis ya. Kalau antagonis itu adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Jadi yang penting selain memahami alur dan cerita juga dia harus bisa mendalami peran tersebut. Maka nomor 16 jawabannya adalah yang D ya. Jadi perannya itu sebagai tokoh protagonis atau antagonis lah, itu harus didalami ya. Nomor 17. Budi sedang membaca buku cerita berjudul Asal Usul Kota Banyuwangi. Dari buku cerita itu Budi mendapatkan informasi tentang cerita zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah pembentukan kota Banyuwangi. Nah, buku cerita yang dibaca Budi termasuk lah ini asal usul suatu daerah atau tempat itu disebut dengan legenda ya. Lanjut ke soal nomor 18. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah, nah ini bisa dibaca ya. Jadi ini tokohnya ada Dimas, Bayu, dan juga Adin serta Rudi ya. Jadi ada beberapa orang ya, ada 1, 2, 3, dan 4 anak. Ini nanti bisa dibaca bacaannya ya. Tadi sudah coba saya baca, dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah Rudi. Nomor 18 jawabannya yang D. Kemudian nomor 9. Sikap yang dapat kita teladani dari Bayu adalah, jadi ini ceritanya mereka
antara Dimas, Bayu, dan Adin ini ke rumah Rudi. Kemudian mereka mengajak Rudi main sepeda di taman. Rudi ikut mereka ke taman. Sampainya di taman, Rudi ingin bermain galasin, jadi dia pengen mainan sendiri ya. Dimas dan Adin tidak setuju ya, sehingga berdebat dengan Rudi karena jadi ceritanya Dimas dan Adin tidak setuju dengan pendapat Rudi yang main galasin. Nah, kemudian Bayu memberikan usul agar mereka bermain galasin setelah selesai bersepeda. Nah, akhirnya mereka pun setuju. Maka sikap yang dapat kita teladani dari Bayu adalah dia bijaksana karena bisa memberikan solusi dan semuanya bisa diterima oleh temannya ya. Ini tadi saya tuliskan juga nomor 19, jawabannya bijaksana karena dapat memberikan solusi temannya. Kemudian nomor 20, apa perbedaan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita? Oke, ini sudah saya tuliskan ya. Tokoh utama itu apa? Tokoh yang menjadi pelaku utama. Dan biasanya tokoh ini mengalami semua peristiwa dalam cerita. Jadi dari awal sampai akhir cerita itu dia pasti ada. Sedangkan kalau tokoh tambahan itu tokoh yang hadir sebagai pendukung tokoh utama ya. Jadi kalau tokoh tambahan itu dia tidak harus selalu ada. Misalnya hanya ada di awal, kemudian dia diceritakan meninggal, sudah selesai. Itu namanya tokoh tambahan. Beda kalau tokoh utama pastinya dia ada atau selalu ada di dalam cerita dari awal sampai akhir ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan atau penilaian akhir tahun ya. Penilaian akhir tahun paket 1 dari buku Bupena. Ini masih untuk muatan bahasa Indonesia ya. Untuk muatan pelajaran berikutnya ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa ditulis kolom komentar masukannya ataupun mau request pembahasan apa yang akan kita bahas bersama ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.